Karena ini hubungannya dengan integritas. Ya, integritas seseorang. Bagi teman-teman yang memiliki integritas, semua memiliki integritas, bahwa kita ingin memiliki integritas yang baik, ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Berjumpa lagi, Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam silaturahim, di channel yang kita banggakan, channel yang kita kembangkan. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Dan Alhamdulillah seperti biasa saya mengawalinya dengan mendoakan teman-teman semuanya agar selalu dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan tetap dimudahkan dalam segala urusan, dan pastinya penuh dengan keberkahan. Dan teman-teman semua, hari ini kita ingin ngobrol ringan seperti biasa, mudah-mudahan sedikit ada yang bisa kita jadikan inspirasi. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu yuk selaraskan hati, ucapan, dan tindakan. Yuk kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, dalam sebuah riwayat ya, dahulu para sahabat Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk berdiskusi. Nah, suatu ketika ada salah satu seorang sahabat yang mengatakan, sekiranya kami mengetahui amalan utama yang paling dicintai Allah, pastilah kami akan mengerjakannya. Nah, kemudian sahabat sekalian, ketika akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama turun ayat yang menegaskan tentang keutamaan pentingnya jihad, ya, jihad fisabilillah. Kemudian para sahabat banyak yang enggan untuk mengerjakannya. Nah, kemudian ya Allah mengingatkan kepada para sahabat yang enggan untuk melaksanakan jihad itu dengan menurunkan ayat ya, surat As-Saff ayat kedua dan ketiga yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amatlah besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini menjadi sebuah sindiran dan barangkali sampai dengan hari ini masih sangat relevan kepada orang-orang yang selalu mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerjakannya. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semuanya untuk menyelaraskan sebuah hati, pikiran, ya, ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ternyata Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerjakannya. Nah, ini menjadi sebuah pengingat dan juga menegaskan kepada kita semuanya teman-teman bahwa sebagai orang yang beriman semestinya lah kita menjaga antara hati, pikiran, mungkin ucapan dan tindakan kita itu selaras ya, sesuai. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita berpikir dalam hati dan tindakan kita itu harus selaras. Inilah yang menjadikan diri kita sebagai pribadi yang konsisten ya, komitmen dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan atau tindakan-tindakan kita. Kenapa demikian teman-teman semua? Karena ini hubungannya dengan integritas. Ya, integritas seseorang. Bagi teman-teman yang memiliki integritas, semua memiliki integritas, bahwa kita ingin memiliki integritas yang baik, ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga ketika orang lain melihat diri kita memiliki integritas yang baik, ini hubungannya dengan nilai yang ada di dalam diri kita. Integritas itu diibaratkan sebuah mutu atau kualitas dalam diri kita. Manakala integritas kita sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya mutu dan kualitas diri kita, ya kita menjadi orang-orang yang mungkin hanya akan menjadi sesuatu yang ditertawakan bagi orang lain. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak selaras, tidak sesuai dengan apa-apa yang sering kita ucapkan. Apalagi bagi teman-teman yang diberikan amanah sebagai orang-orang yang dipercaya, diberikan amanah menjadi pemimpin, pimpinan organisasi, pimpinan di dalam pekerjaan kita, ataupun ya banyak hal yang mungkin bisa menjadikan kita orang-orang yang harus amanah. Mengatakan sesuatu itu harus dilakukan ya dalam hal kebenaran tentu saja.
Ya, kita berbicara konteksnya adalah apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita pikirkan, itu dalam konteks kebenaran. Jadi, yuk bareng-bareng teman-teman kita mengingatkan diri kita untuk selalu selaras sesuai apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu sesuai dengan apa yang kita tindakan. Nah, kita kembali ke soal integritas tadi teman-teman semua. Ya, tadi kita katakan integritas adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita berupa kejujuran, ya, kemudian kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, sehingga meningkatkan kualiti dan mutu diri kita menjadi pribadi yang memancarkan kewibawaan, sehingga orang-orang yang melihat di sekitar kita itu percaya bahwa integriti kita, kualitas kita itu sesuai dan layak untuk dijadikan panutan, contoh, lebih-lebih kita sebagai seorang pemimpin. Sehingga menjaga integritas ini penting. Maka hal yang paling utama adalah bagaimana agar kita bisa menyelaraskan antara hati, pikiran, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, dalam bahasa sederhana, seorang yang memiliki integritas yang selaras antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatannya, itu dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bukan hanya sekedar omong doang. Ya, tidak hanya omdo atau omong doang. Maka ketika kita sudah mengatakan sesuatu yang menjadi prinsip kita, nilai-nilai dasar atau pemikiran-pemikiran kita, ya mari kita berusaha untuk komitmen, konsisten dengan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jadikan sebagai tindakan dalam pedoman agar menjadi selaras antara pikiran-pikiran kita, hati, dan ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Nah, kalau kita kemudian kembali kepada kisah di zaman Rasulullah sebagaimana yang kita sebutkan tadi ketika turun ayat atau perintah dari Allah tentang jihad, Rasulullah menjadi contoh terbaik, ya. Begitu turun adanya perintah dan keutamaan berjihad, Rasulullah menjadi orang pertama yang berada di depan untuk memimpin, ya, jihad fisabilillah ini. Bukan hanya sekedar duduk, ya, santai-santai, tinggal perintah, ya, menunjukkan instruksi di ruangan ber-AC, ya, itu tidak. Rasulullah melakukan apa yang menjadi risalah, yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar memerintah, bukan hanya sekedar omong-omong doang, ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sekali lagi teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng kita pupuk semangat kita jadikan spirit kita untuk selalu menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan-tindakan kita agar kita menjadi orang-orang yang berintegritas sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Kebalikan dari integritas adalah hipokrit, orang-orang yang tidak menyelaraskan hati, pikiran, perkataan dengan perbuatannya. Atau kalau dalam bahasa agama atau bahasa Islam adalah orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang berjanji tetapi dia berdusta, orang-orang yang dia mengatakan sesuatu tetapi tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya, ya, orang-orang yang berkhianat terhadap janji-janjinya. Nah, ini termasuk orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah mereka-mereka yang tidak selaras antara hati, pikiran, dan perbuatannya. Jangan sampai teman-teman semuanya menjadi orang-orang yang munafik. Yuk kita bangun integriti kita bangun nilai-nilai kepribadian kita menjadi lebih baik lagi, ya. Utamanya adalah bagaimana agar kita selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu. Maka teman-teman, kuncinya adalah bagaimana agar diri kita selalu menyelaraskan antara kolbi, hati kita, qawli, apa yang kita ucapkan, dan fi'li, apa yang kita lakukan. Sehingga dengan keselarasan itulah muncul atau sebuah integritas dalam diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai ada perselisihan atau perbedaan antara kolbi, qawli, dan fi'li kita. Tindakan-tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar-dasar dalam hati dan pemikiran kita. Mudah-mudahan semuanya bisa berintrospeksi, bermuhasabah diri, termasuk ini sebagai pengingat bagi saya, jaga teman-teman semuanya, bagaimana membangun sebuah integritas itu. Itu aja teman-teman semuanya, sharing singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga atas segala dukungan support yang luar biasa ini. Terus support channel ini biar terus bisa memberikan kemanfaatan, memberikan inspirasi, dan bisa berbagi untuk orang banyak. Caranya dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan sampai lupa
kita dukung terus channel ini. Sekali lagi terima kasih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.